Oke, tes 1 2 3 ya, kembali lagi dengan YouTube gua. Udah lama banget, hampir 2 minggu gua nggak bikin YouTube karena ya gua lagi renovasi kamar, ya kecil-kecilan sih, cuma ganti cat doang. Eh, Sama mungkin ganti tata letak kayak gitu, dan gue nambah aksesoris di background gua, jadi sekarang lebih cantik lah ya. Kalau lu lihat YouTube gue sebelumnya, pasti backgroundnya apa ya, beneran background apa ala kadarnya, ada gantungan baju, ada foto-foto, foto-foto keluarga, terus ya pokoknya apa adanya lah gitu. Nah sekarang background gue udah gue kasih pernak-pernik, jadi selama itu atau mulai sekarang YouTube gue akan lu akan ngeliat gue nge-YouTube di belakang, ada di depan background yang kayak gini. Oke, jadi ya minimalis tapi bagus lah ya, elegan gitu, nggak banyak distraksi, jadi lu bisa fokus ke gue. Terus kelemahannya ini, gue sekarang jadi megang mic karena kemarin kan mic stand gue tuh apa sih, gue tempel di meja. Nah sekarang ternyata posisi ini studio kecil-kecilan gue tuh jauh dari meja, jadi nggak nyampe mic gue sama stand gue ke gue situ. Jadi akhirnya gue megang mic. Ya udahlah, ini salah satu ya drawback sekali ya, salah satu side effect dari renovasi kamar. Dan ya gue belum punya alat atau belum punya sesuatu untuk megang mic ini gitu, jadi nggak usah gue pegang manual, jadi nanti ada standnya kayak gitu. Tapi oke lah, kapan-kapan. Nah hari ini gue pengen ngebahas tentang sesuatu, tapi bukan berdasarkan pengalaman gue, tapi dari artikel yang gue baca. Jadi mungkin kedepannya gue pengen nge-share, gue bikin YouTube tentang tentang apapun yang pernah gue baca di suatu artikel yang mungkin bermanfaat buat lo. Oke, jadi lagi-lagi ini bukan based on pengalaman gue, ini gue baca artikel aja karena gue sering baca artikel, dan gue nemu beberapa poin penting, beberapa wawasan baru, pola pikir baru dan perspektif baru dan lain sebagainya, dan gue akan nge-share lewat YouTube dan podcast. Oke. Pertama gue pengen ngebahas tentang, ya jadi gini, kita masuk ya ke topiknya. Pernah nggak lu dapat feedback? Pernah nggak lu dapat feedback bunyinya gini, Bim, wih gila, gue suka karya lu, gue suka kerjaan lu, gue suka, bagus itu, lu udah apa ya, udah menghasilkan karya yang bagus, progres yang bagus gitu, udah ya ada kemajuan lah ya. Tapi sayangnya kerjaan lu nggak berguna, kerjaan lu ini belum bisa dipakai, belum bisa kita pakai, belum bisa kita jual, klien juga belum suka. Tolong diperbaiki lagi ya. Tapi udah bagus kok, tapi tolong diperbaiki lagi ya. Oke, semangat. Nah, pernah nggak? Nah kalau pernah, itu namanya feedback sandwich. Jadi kritiknya itu dilapisi oleh atas bawah, itu dilapisi oleh kata-kata manis atau kata-kata penyemangat atau appreciating gitu, di atas bawahnya. Jadi menutupi si kritiknya biar kayak nggak menjatuhkan si orang itu. Oke, lu pernah kayak gitu kan? Dan mungkin lu sendiri juga kalau nasihatin orang atau ngasih feedback ke orang kayak gitu. Nah tapi sayangnya itu cara yang salah. At least based on artikel yang gue baca. Oke, artikel yang gue baca itu dari HBR atau Harvard Business Review. Dia ngomongin tentang feedback sandwich. Tadi kayak gitu ya contohnya. Dan itu menurut dia salah. Kenapa? Karena kalau misalnya lu ngasih appreciating tapi ngasih kritik, feedback lu nggak jelas arahnya kemana. Ngasih appreciating atau ngasih kritik kayak gitu. Jadi orang kayak, ya mungkin katanya bagus ya, lu disanjung, di-appreciating, terus kemudian dikritik biar nggak terlalu sakit lah. Tapi ya itu bikin gak jelas gitu. Bahkan bikin kita lebih sakit gitu, karena appreciating jebret dijatuhin. Jadi itu salah. Based on artikel, bukan based on gue ya.
Nah, caranya gimana yang benar? Ada 3 cara. Pertama, oke, misal kita ambil kasus pas meeting. Misal gua ini meeting nih sama klien, terus tiba-tiba pas klien ngomong nih cacus, terus gua motong. Tunggu dulu pak, tunggu dulu mister, wait a minute. Nggak bisa gitu dong, nggak bisa gitu. Saya ngerjain ini, itu harusnya nggak bisa gitu karena menurut aturan Pro Gaming nggak kayak gitu, nggak bisa, itu sangat susah dan pokoknya kita ngasih alasan teknis karena itu nggak bisa, karena si klien itu mintanya aneh-aneh, terus kita bilang nggak bisa, itu terlalu sulit, itu di luar scope kita, itu nggak bisa. Jadi pas kita meeting, pas si kliennya ngomong lagi pengen apa gitu, pokoknya ngomong terus kita potong, tiba-tiba kita stop, terus kita interupsi lah ya istilahnya, kita interupsi terus ya udah kita kasih argumen kayak gitu. Nah, misal kayak gitu, itu kan pasti itu bakal di feedback sama atasan lu kan. Nah, jadi terus atasan gue ngomong nih ke gue, kalau misalnya feedbacknya bentuknya gini, Bim, tadi kamu udah lumayan bagus, ikut aktif di dalam meeting, tapi jangan kayak gitu dong, jangan diinterupsi, oke? Kalau bisa ya kamu dengerin dulu kayak gitu, jangan diinterupsi pokoknya, oke? Lu udah bagus, kamu udah aktif di meeting, oke? Bagus kan? Bagus. Nah, itu feedbacknya kelihatannya bagus, tapi itu jadi nggak jelas. Ini sebenarnya gua aktif atau nggak aktif, atau gua aktif tapi salah, atau aktif gimana gitu, jadi nggak jelas. Nah, HBR artikel ini itu ngasih rujukan bahwa harusnya lu ngejelas, jangan ngasih feedback kayak gitu, tapi pertama lu ngejelasin perilaku apa yang pengen lu perbaiki. Nah, dari kasus gua, dari contoh kasus di meeting, misal di meeting tadi itu lu bilang bahwa atasan, misalnya gue jadi atasan ya, nanti gue bilang gini, saya kayaknya notice sesuatu dari kamu deh. Tadi kamu menginterupsi klien kita. Nah, stop tuh. Itu udah step pertama, ngejelasin atau mendeskripsikan perilaku yang pengen kita koreksi. Jelas kan? Perilakunya adalah ngeinterupsi klien di tengah-tengah meeting. Oke, itu ininya. Perilakunya yang pengen kita ubah, pengen kita korek, pengen kita feedback. Kemudian kedua adalah jelaskan dampak dari si perilaku itu. Oke, jelaskan dampaknya. Jadi setelah itu gue ngomong, nah kalau misal, jadi kan tadi gue bilang ya, gue notice kayaknya tadi gue lihat lu ngeinterupsi klien kita. Nah, perilaku kayak gitu itu bisa menyebabkan lu nggak tahu atau lu nggak bisa memahami cara berpikir klien lu, cara berpikir atau cara jalan pikiran klien lu, atau si keinginan klien lu tuh mau kemana sebenarnya. Lu jadi kehilangan opportunity itu, kehilangan kesempatan untuk mengetahui lebih dalam si klien lu itu karena lu interupsi tengah-tengah. Oke, jadi belum selesai udah diinterupsi. Nah, itu menghilangkan kesempatan untuk memahami klien dan mungkin juga menghilangkan kesempatan untuk mempererat hubungan antara klien dan kita sebagai konsultan atau sebagai itulah. Oke, itu kedua, jelasin dampak dari si perilaku yang salah tadi. Nah, ketiga kasih gue lupa tuh kan. Ketiga itu gue nggak hafal. Ketiga jelaskan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, ini di sini solusi kita yang kita kasih ke mereka. Oke. Jadi setelah kita kasih jelasin tadi ya perilaku yang pengen kita korek itu apa, terus kita jelasin dampaknya apa. Nah, terakhir ya kita kasih tahu apa yang harus mereka lakukan di next kesempatan, di next meeting. Misal gue bilang gini, next time lu kalau misalnya pengen menginterupsi klien, ya tahan dulu gitu. Tahan dulu sampai klien tuh benar-benar selesai ngomong, baru lu interupsi atau ya baru lu ngomong gitu. Jadi jangan diinterupsi tengah jalan ketika klien lu ngomong.
Tapi tunggulah, tahan sabar. Setelah selesai klien ngomong dan lu tahu kemana arahnya klien itu ngomong, baru lu berargumen gitu. Jadi jangan menginterupsi. Oke, itu aja pengetahuan atau wawasan pengen gue sharing dari artikel HBR, Harvard Business Review. Ini judulnya Stop Softening Tough Feedback. Stop Softening Tough Feedback. Oke. Nanti gue kasih linknya di deskripsi kalau lo mau baca. Oke, segitu dulu di YouTube gue, dan ya, selamat datang di suasana baru di YouTube gue. Walaupun gue masih pegang sih. Aduh, ini sebuah kemunduran. Nggak deng, sebuah kemajuan. Gue udah punya background bagus. Oke, ini mah ya udahlah, cuma megang doang juga. Gue bikin YouTube nggak tiap detik, nggak tiap jam. Jadi segini doang mah nggak masalah. It's okay. Oke, dan terima kasih udah nonton YouTube gue dan dengerin podcast gue. Dan ya, kalau ada sesuatu yang pengen ditanyain, tanya aja di kolom komentar. Nanti kalau gue tahu gue jawab. Dan oke, sampai jumpa di YouTube berikutnya. Goodbye.